Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bro, channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, orang kembang, orang kerja. Sekarang masih itu youtuber konten ketahuan sopo. Aku esok dolan dah ngompro, dolan golek omah. Bulan ini omah Pak RT dari gue deh. Just bro. Hari ini kita cari lagi review lagi rumah-rumah yang menginspirasi dengan tanaman hiasnya. Kebetulan di belakang saya ini sudah ada rumah dengan tanaman hias yang begitu mempesona. Nah, ada vertical gardennya, ada yang mumbu-mumbu dan ada yang rimbun-rimbun. Oke, Mas, kenapa toh harus rumah yang ada tanaman hiasnya? Karena itu di WP channel itu jadi satu paket ya. Jadi rumah dengan tanaman hias itu akan menjadi konten yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, artinya penonton itu lebih suka rumah yang lebih inspiratif. Nah, seperti itu, seperti yang di belakang saya ini. Kita lihat, kita simak, kita review isinya apa saja, tanamannya apa aja, kemudian teknik penataannya, media tanamnya apa saja. Ayo kita balik kanan yuk. Loh, nah cuman kayak gini doang. Nah, ini modal telaten, modal apa ya, semangat, modal semangat. Ini orang telaten, orang semangat, orang mungkin omai resi, orang mungkin tandurane mumbu-mumbu kayak gini bro. Nah, ini ya, jadi modal ketelatenan ya yang punya rumah dan hanya dengan tanaman hias yang mungkin romosan bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini menjadikan rumah ini semakin asri bro, semakin asri, kemudian nyaman ditempati, kemudian memberikan wawasan yang luar biasa terkait nyeni. Nah, senine omah ini. Nah, ketika ada tanaman hiasnya, ini baru bagian sampingnya saja. Oke, nih hanya modal tanduran jadul tapi memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ini wah kayak gini ya bro. Ini bagian samping rumahnya, ini bagian teras depan rumahnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini cakep banget kan. Ini jadi simpel penataannya tapi terlihat lebih elegan dan menarik. Oke, kita up dari mana? Kita up dari sini ya. Kita up dari sini aja. Oke teman-teman, di depan saya ini, nah di sini sudah ada namanya puring. Nah, jadi ada puring, kemudian di sini juga ada kamboja. Nah, ini pas banget karena di ini kita ke Banjarnegara ya. Jadi kamboja di sini pas banget kalau diletakkan di tempat yang memiliki kadar matahari yang cukup. Nah, arti cukup ya kepanasan ora yupen banget. Nah, ini maka dia akan lebih cepat berbunga kan kayak gitu. Nah, bunganya juga cakep-cakep. Oke, terus batangnya juga aman. Nah, rumahnya ini sangat-sangat menginspirasi. Nah, terus tanaman-tanaman ini hanya diletakkan di sini aja. Oke. Nah, kemudian ini di depan saya ini ada puring. Nah, puring yang sangat mempesona ini ya. Nah, puring itu biasanya kalau di desa saya ini puring itu neng sawah itu gue pembatas sawah antara sawah satu dan yang satunya. Nih cakep banget ya gini warnanya. Nih untuk warna puring sendiri, untuk warna daun yang sudah tua itu nanti dia akan cenderung gelap ya, warnanya merah, kemudian ada kekuningan dan lain sebagainya. Kalau yang daun muda, nah ini yang daun muda itu biasanya akan hijau dominan kuning kayak gini, masih seger-seger. Nah, nanti kalau dia sudah menyerap banyak kalori dari sinar matahari, dari pembakaran mungkin dia akan berubah warna. Oke. Nah, yang di sini hanyalah kamboja saja. Ini tapi menarik bonsai kamboja ya, bonsai kamboja ini teman-teman. Nah, ini menarik bukan? Nah, teman-teman bisa mengadopsi bagaimana cara menatanya kayak gini. Nih, cakep. Terlihat gemuk ya. Memang kalau kamboja itu juga nyaman dan mudah untuk dibonsainya. Oke, kayak gini. Kemudian kita lihat terasnya ini, terasnya mungil
kemudian penataannya rapi ya, bersih. Nah terus ada kursinya sendiri menarik bro, ada ornamennya, ini kursinya ada ornamennya. Nah kalau kita lihat sendiri di sana juga ada beberapa itu mas. Nah itu ada kumpulan tanduran yang rimbun, mumbiuk, ada kalatea, ada keladi, ada aglonema. Tuh, nanti apa mau disotingkan? Oke boleh. Sini ya. Ini. Nah ini kumpulan tanduran yang rimbun. Ini. Bahkan di belakang pun juga ada itu bro. Nih, janda bolong, kalatea, kemudian ada keladi, terus ada pakis ya. Oke. Terus teman-teman, nah ini kan masih rentetan di teras yang bagian depan, teras utama. Nah kita lihat di sini ada vertical gardennya. Vertical gardennya ini unik, semua diisi oleh kelompok orchid mania. Nah ini anggrek ya. Nah ini anggreknya sedang berbunga-bunga, menandakan kalau dia di sini nyaman, betah, yang pasti dia bahagia. Waduh. Nih, media tanamnya apa saja? Nah, di sini ada arang ini ya, ada arang media tanamnya, ada kupasan daun bawang putih, bawang merah, hingga kita lihat akarnya ini kemana-mana. Nek cara wong Wonogiri nyemros, nah, itu ya. Ini sekomplotan anggrek bulan. Nah, ini hanya dikhususkan di rak. Nah, raknya bisa menopang 6 tanaman. Ini yang terlihat seger bugar bro, sama ini daunnya cakep banget nih. Wah seger bugar ya, bunganya kayak gini, bunganya nih. Jadi butuh ketelatenan ya. Kalau kita simak di sektor sini memang khusus anggrek ya teman-teman. Nih warnanya cakep-cakep, ada ungu, oke, ada yang warnanya kayak gini, dan ini raknya khusus terbuat dari besi. Ini karena apa? Kalau kita melihat potnya ini kan rada berbobot ya, jadi biar tidak jeplos ya. Oke ini ya, nih kecil-kecil tapi sangat menarik bunganya. Bunganya kecil-kecil sangat menarik. Nah ini, nah terus ini kita lihat ada calon bunga baru, ini masih kuncup ya. Nih kita cek ini kuncup dan sebagainya. Nah teman-teman, jadi bisa memanfaatkan. Kalau kita lihat ini adalah pojok atau siku rumah ya, siku ini set. Nah ini di sini, jadi nanti teman-teman bisa mungkin saya mau meniru mas, saya mau meniru raknya. Ini raknya modelnya kayak gini ya, kakinya 3, ini cap kaki 3, kemudian di sekelilingnya ini bisa dimuat oleh sekitar 6 atau 7 tanaman hias dengan pot diameternya kurang lebih sekitar 22an. Itu yang di situ sudah ini anggrek. Kemudian yang bagian sektor depan sini kalau kita lihat, ini tepatnya membelakangi sinar matahari, jadi arahnya ini menghadap ke kulon ya. Nah ini isinya apa mas? Isinya adalah nih begonia yang mumbiuk, rimbun luar biasa. Nah ini teman-teman bisa cek sendiri ya, bisa disimak sendiri. Nah ini kalau kita lihat media tanamnya apa mas? Oke, media tanamnya kita lihat yang gampang ini. Ini ada sekam basah, sekam bakar, sekam kering, basah, tanah, kemudian yang pasti sriwedari. Nah serindil wedhus dan sinar matahari nanti akan membuat tanaman itu semakin rimbun, mumbiuk kayak gini. Nah ini begonia. Nah bro, begonia itu kalau sudah cocok dengan media tanamnya, dia akan mudah sekali beradaptasi dan dia akan lebih terlihat gemuk gitu ya. Nah, karena kecenderungan kalau begonia itu sok gampang meletre caranya. Nah ini, tapi mayoritas di sini adalah anggrek. Anggreknya keren-keren banget. Oke ya, ini yang di sini cakep banget. Kalau yang ini potnya modelnya gimana mas? Ini model penataan potnya adalah susun sub 3. Nah ini jadi ini kayak gini. Ya jadi fullnya kayak gini set. Nah ini tadi yang bagian depan. Oke sekarang kita lihat yang dari awal yang tadi. Nah terus di sini kalau kita lihat di sini kan ini 2 tiang penyangganya sama ya.
Warnanya juga api, hitam merah. Di sini juga ada tanaman yang sangat cantik sama dengan yang depan yang sana, yakni kamboja. Nah, kambojanya, kamboja di sini ditaruh di paling depan karena dia masuknya tanaman yang membutuhkan sinar, jadi jangan terlalu delik. Nah, terus belakangnya ada reg violet. Nah, ini reg violetnya kayak gini. Reg violet ini dititipkan di pot diven, bro. Nah, ini divennya luar biasa nih. Divennya mana sih? Ini nih divennya. Divennya cakep banget ini divennya. Wah, jos nih ya. Gemuk nih, termasuknya rimbun, munjuk. Nah, cuman kecenderungan kalau diven ini terlalu panas, di Banjar itu terlalu panas ya, maksudnya hot ya. Ini kalau kepanasan dia akan daunnya kering kayak gini. Nah, garing. Nah, harusnya digunting. Nah, terus belakangnya ada yang namanya puring lagi. Puring ternyata ada bunganya, bro. Nah, ini nih ternyata ada bunganya puringnya nih. Wah, saya baru pahami, baru tahu. Nah, kita ngono kuwi. Jadi ini hanya memanfaatkan tanduran-tanduran jadul ya, tapi menarik, bro. Jadi rumah itu terlihat menarik dengan tanaman hias, bukan karena tanamannya yang mahal atau yang sultan, tapi ketika kita bisa memposisikan tanduran-tanduran jadul di tempat yang pas dan perawatan yang telaten sehingga menghasilkan tanaman yang rimbun. Nah, ini tentunya kedepannya ya harus di pruning dan lain sebagainya ya, dipupuk kayak gitu. Nih, tanduran-tanduran kayak gini aja, bro, tapi terlihat menarik. Nah, ini ya, sip. Oke, nah ini yang saya katakan tadi membelakangi. Oke, nah sekarang kita lihat yang di sini. Kita up dari sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat backgroundnya itu gelap, di situ menggunakan batu alam, model batu alam. Nah, ini bukan alam Mbah Dukun, bukan. Oke, ini ya, ini adalah untir-untir garden ini. Ini, nah nih kan cenderung pating kruel kayak untir-untir tuh. Nah, ini kalau di model bunga gantung ini juga menarik juga. Nah, ini teman-teman, nah ini hanya digeletakkan saja. Nah, kalau yang depan sini ada rumputnya juga menarik. Cuman apa ya, rumput di sini cendek dulu. Nah, ini juga anggrek mungkin ya, bukan ya, bunga apa kayak tulip apa bunga apa kan, lali aku nek sing nang Gunung Kidul banyak banget kayak gini. Nanti warnanya ada oranye dan lain sebagainya. Nah, ini yang di sini vertical gardennya, di sini mayoritas isinya adalah keladi. Nah, keladi yang sangat very beautiful. Mirzani, galaksi, wayang, kemudian baret, gingerland, ya itu banyak banget nih teman-teman. Ini kan, ada yang lebih munjuk lagi nih. Nah, ini loh, bro. Nah, tanduran apa yang munjuk itu. Nah, kan cakep banget. Jadi hanya memanfaatkan setiap lekuk rumah, kemudian disesuaikan dengan rak bunganya, terus kasih tanaman hias. Nah, oke dulur kabeh seperti itu. Nah, jadi ini kebetulan dapat satu rumah yang menginspirasi dengan model terasnya yang simple, sederhana, tapi terlihat menarik. Nah, mungkin teman-teman, ya mas, saya juga sama, rumahnya modelnya kayak gitu, nanti akan saya buat seperti itu, boleh, silahkan. Oke, pokoknya WEP channel itu niatnya adalah menginspirasi para pemirsa semua. Oke, anyway bro, pokoknya WEP channel, salam satu hobi, orang kembang kodang, mas WEP, youtuber kondang Kota Wonosobo. Tak pamit undur diri dulu, kita ketemu di lain waktu. Oke, don't go anywhere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.